Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asgar Indotwiki Ibrahim Haji dari Teknik Informatika B Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melakukan praktikum tentang subnetting di dalam Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang subnetting dulu. Pengertiannya, subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam network. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat host ID tambahan. Kita akan melakukan praktikum seperti pada gambar di bawah ini. Kita akan membutuhkan semua device ini, yang mana device-nya adalah 6 PC, 2 switch, dan satu router. Pertama, kita akan namai PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 3. Lalu kita simulasikan di sini adalah lab 1 dan sini adalah lab 2. Lalu di lab 2 kita ada PC 4, PC 5, dan PC 6. Lalu untuk network device kita menggunakan switch PT switch untuk switch 1 dan kita namai switch 1, lalu switch 2 untuk lab 2. Selanjutnya kita butuh router. Router di sini kita menggunakan PT router ini nih. Lalu semuanya kita sambungkan dari PC ke switch dan switch ke router. Kita sambungkan semuanya di PC 4, PC 5, dan PC 6 juga. Lalu dari switch kita sambungkan ke router. Setelah semuanya tersambung ini, kita konfigurasi semua device. Yang pertama kita konfigurasi adalah router dulu. Kita ke fase Ethernet 1. Kita isi IP address dengan kita jadikan default gateway. Bawahnya subnet masknya kita isi 225, 225, 225, dan 192. Lalu kita on kan di sini. Lalu untuk fase Ethernet 2 juga sama, tapi default gateway-nya 126. Lalu subnet masknya sama, kita on kan juga. Setelah begini, kita konfigurasi juga PC-nya, masing-masing PC dari PC 1 ke PC 6. Kita kasih IP 11, belakang 11, subnet masknya sama. Kita di sini kasih default gateway seperti ini. Default gateway untuk switch 1 itu 62, untuk switch 2 itu 126. Lalu IP untuk PC kedua kita konfigurasi juga, yang belakangnya 22, 12 misalnya. Lalu subnet masknya sama, kita kasih default gateway juga. Lalu untuk PC ketiga kita konfigurasi tapi tidak menggunakan default gateway. Kita buat 3, subnet masknya sama semua karena ini adalah 1126. Kita tidak kasih default gateway. Untuk PC 4 kita kasih default gateway-nya 126 karena sudah beda laboratorium. Ini IP-nya juga 65. Kalau 6 ini tidak mulai dari 64 karena 64 itu buat broadcast, buat awalan. Kita isi 192. Ini juga 126. Begini untuk PC 5 dan 6 kita tidak kasih default gateway karena untuk membanding ini kita kasih 66 seperti ini. Dan yang terakhir
kita kasih 67. Setelah semuanya dikonfigurasi, mari kita lakukan simulasi. Nah, kita edit dulu filternya, kita sisakan, kita cek semua, sisakan ICMP. Setelah begini, kita lakukan simulasi untuk mengirimkan sampel PDU atau pesan dari PC1 ke PC3. Mari kita coba PC1 mengirim ke switch 1 dan switch 1 mengirim ke PC3. Lalu PC3 mengirimkan ke switch 1 lagi dan dikembalikan ke PC1. Selanjutnya kita coba yang kedua untuk mengirim sampel PDU melintasi router yang mana adalah eh, dari PC1 ke PC4. Kita coba dari PC1 ke switch 1 dan switch 1 ke router dan di router ini ditolak. Ini ditolak karena ARD-nya belum siap. Jadi kita reset dulu. Dan kita coba lagi dari PC1 ke switch 1 dan switch 1 ke router. Di router ini diterima langsung dikirimkan ke switch 2. Ini di switch 2 dia akan mengirim ke PC4. Di PC4 dicek apakah ada default gateway-nya juga. Kalau ada, dia akan dikembalikan lagi seperti ini. Eh, Lalu dikembalikan ke router, dikembalikan ke switch 1 dan dikembalikan ke PC1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan simulasi lagi. Yang ketiga, kita hapus dulu untuk ini ya, simulasi yang ini. Selanjutnya kita lakukan simulasi ke PC2, dari PC2 ke PC5. Yang mana PC2 ada default gateway dan PC5 tidak ada default gateway. Yang terjadi adalah PC2 mengirimkan pesan switch dan switch mengirimkan pesan ke router ditolak eh, karena mungkin airnya belum siap ataupun karena nggak ada gateway. Coba kita reset lagi, kita ulang ke PC2 mengirim pesan ke switch, switch mengirimkan ke router. Apakah diterima? Diterima karena berarti tadi airnya belum siap. Lanjut switch dari router mengirim ke switch 2, lalu switch 2 ke mengirim ke PC5. Namun di sini ditolak karena nggak ada default gateway. Seperti ini. Lalu kita delete untuk simulasi ini. Kita coba simulasi terakhir, yaitu PC3 ke PC5. Yang mana dua-duanya ini nggak ada gateway. Kita coba, jadinya Mas ini tidak bisa menerima semuanya karena keduanya tidak ada gateway. Selanjutnya kita coba tracer semuanya pengiriman tadi dari PC1 ke PC3 tadi yang pertama. Kita coba tracer seperti ini, lalu IP yang IP PC3 92 1 158 1
titik tiga. Screening kita enter. Sama betul bang. Kita coba ulang. Nah ini tadi tracer komplit dari PC satu ke PC tiga. Kita coba dari PC satu ke PC 4. Nah, berarti tracer 192 ke 168 satu PC 4 berarti adalah 65. Nah, di sini juga komplit. Eh, Tracing yang ke satu itu menuju ke 62, yaitu 62. Lalu di sini diterima di PC 3. Lalu gateway 62 diterima ke PC keempat. Maksudnya. Lalu kita coba cek dari PC 2 ke PC 5. PC 5 ke PC 5. PC 5 berarti 66. Seperti ini. Dia dikirim ke gateway 62. Namun dia akan gagal. Kita coba yang tadi yang terakhir. Itu PC 3 tadi. Itu PC 5. Dia di sini tuh langsung gagal. Nggak ke gateway dulu. Ini langsung gagal. Ini nggak tahu kenapa lama. Harusnya di sini ada tulisan gagal. Sini juga harusnya ada. Tapi ya begitulah untuk isi percobaan 3 dan 4 tadi gagal dan percobaan satu 2 tadi berhasil. Ini percobaan 4, ini percobaan 3 gagal tapi dia melewati gateway. Percobaan satu dan 2 tadi berhasil. Percobaan satu berhasil tanpa melewati gateway karena di dalam switch tadi satu ke 3.
Sopan kedua tadi menyeberang switch atau menyeberang router. Jadi dia melewati gateway, lalu menerimanya di 65. Di mana 65 adalah PC 4 press complete. Nah, baik, mungkin segitu aja. Eh, Maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.